Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini adalah video lanjutan untuk cara kedua bagaimana cara menginput transaksi pada perusahaan jasa di aplikasi manager.io. Nah, sebelumnya kita sudah belajar cara menginput dengan menggunakan cara pertama, yaitu dengan menggunakan metode entry journal. Nah, ini lanjutan dari video yang kemarin. Setelah kemarin kita membuat atau menambah menu-menu yang kita perlukan di dalam eh, menginput transaksi dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, soalnya masih sama seperti yang kemarin, ya. Soalnya soal yang mengenai perusahaan dry clean. Yang ini teman-teman ya. Silakan teman-teman membuka soal yang kemarin, kemudian mencoba dengan menggunakan aplikasi agar teman-teman bisa menggunakan aplikasi manager.io ini dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, video kali ini kita akan coba menggunakan menu-menu seperti menu penerimaan dan pembayaran seperti yang sudah kita setting di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mencoba bagaimana cara menginput menggunakan cara kedua atau menggunakan menu-menu yang sudah kita gunakan atau kita sudah setting kemarin dalam aplikasi manager.io. Nah, ini transaksi yang kemarin teman-teman ya, berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Nisrina selaku pemilik perusahaan dry clean mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 31 Januari 2022. Oke. Oke, kita mulai. Silakan teman-teman membuka aplikasi manager.io ya. Nah, soalnya yang ini teman-teman ya, soalnya mengenai perusahaan dry clean. Kita mulai dengan transaksi yang pertama adalah transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Nisrina dengan memulai usahanya dengan cara menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Nah, ketika dilakukan proses investasi oleh Nyonya Nisrina untuk menginvestasikan dananya ke dalam sebuah perusahaan atau ke dalam perusahaan dry clean, otomatis kita sebagai seorang accounting atau sebagai seorang admin dalam sebuah perusahaan akan menerima sejumlah dana yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan nilai investasi yang ditaruh oleh Nyonya Nisrina. Berarti sekarang kita akan mencoba menggunakan menu penerimaan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh Nyonya Nisrina. Oke, teman-teman buka aplikasi manager.io. Kemudian pada aplikasi akan kita gunakan menu penerimaan, di mana menu penerimaan berfungsi untuk menginput setiap transaksi penerimaan kas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke, caranya adalah klik menu penerimaan. Kemudian akan muncul buat tanda terima baru atau buat tanda terima baru yang warna biru atau yang warna putih, teman-teman ya. Dipilih salah satu, kemudian diklik. Nah, maka akan muncul menu penerimaan seperti tampilan yang ada pada layar. Nah, di menu ini teman-teman akan mencoba menginput penerimaan atas kas yang diterima berdasarkan nilai yang diinvestasikan oleh si pemilik perusahaan. Oke, tanggal 1 teman-teman. Oke, tanggal 1 Januari. Oke, kita klik tanggal 1 Januari. Jangan lupa referensi harus tetap diklik, karena ini menunjukkan urutan dari transaksi yang kita lakukan dalam aplikasi. Oke, dicentang. Oke, ini lainnya ya. Nah, di sini boleh ditulis Nyonya Nisrina selaku pemilik dari perusahaan, kemudian akun. Oke, teman-teman harus pertama sebelum mengklik menu yang ini, teman-teman harus membuat menu akun kas dan bank. Klik kanan, maka akan muncul menu yang berkaitan dengan menu akun kas dan bank. Nah, teman-teman harus buat dulu akun yang akan teman-teman gunakan sebagai lokasi penerimaan dari dana tersebut. Pertama ada bank, ada kas. Kita akan buat pertama adalah akun kas baru. Oke, diklik. Nah, teman-teman tinggal buat namanya nilai kas, kemudian kodenya bebas teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Karena ini adalah inputan pertama, maka kita klik 01 teman-teman ya. Oke, IDR, kemudian klik buat. Oke, setelah itu teman-teman langsung input di aplikasi manager.io karena kita tadi sudah buat menu kas, maka akan muncul di sini kas teman-teman ya. Oke, kemudian di sini misalkan teman-teman bebas menulis keterangan. Contoh adalah setoran modal awal. Modal awal ya. Oke.
Nah, di sini teman-teman pilih berdasarkan akun-akun yang dibutuhkan atau akun-akun yang terlibat. Ingat, ketika kita menerima atau ketika kita menerima setoran dari investor atau dari pemilik perusahaan, maka ada kas yang bertambah, maka menu penerimaan kas langsung di debit. Kemudian kreditnya adalah modal, teman-teman ya. Maka klik akun modal. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis kuantitinya teman-temannya 17.500.000. Oke, balance. Maka teman-teman tinggal klik buat ya. Oke, maka akan muncul menu penerimaan seperti pada tampilan ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari ketika teman-teman sudah input menu penerimaan dalam aplikasi manager.io. Nah, setelah itu teman-teman cek ringkasan, maka akan muncul nilai aset yang terdiri dari kas di tangan, nilainya adalah 17.500.000, dan ekuitas yang terdiri dari modal yang disetorkan oleh si Nyonya Nisrina. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua, teman-teman ya. Oke, kita cek transaksi yang kedua. Nah, dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Nah, karena ini berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka di dalam aplikasi manager.io kita akan menginput transaksi ini ke dalam menu pembayaran, teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran. Oke, klik menu pembayaran, kemudian di sini buat pembayaran baru. Oke. Nah, apabila teman-teman menggunakan menu pembayaran, secara otomatis kas akan berada pada posisi kredit karena ketika dilakukan pembayaran, ini akan mengurangi nilai kas. Oke, kita cek tanggalnya teman-teman ya. Oke. Tanggalnya tanggal 3 dibayar sewa ya. Oke. Tanggal 3 Januari 2022. Oke, kita cek teman-teman. Oke, tanggal 3 Januari. Oke, jangan lupa centang ini untuk menunjukkan transaksi kita. Oke, kas dibayar dari kas teman-teman ya. Misalkan di sini kepada pemilik gedung ya, karena kita sistemnya bayar sewa. Nah, sini boleh tulis pembayaran sewa. Sebenarnya di menu kontak ini bisa ditambahkan teman-teman ya, boleh pelanggan, boleh pemasok juga. Tapi lain-lainnya karena ini bukan termasuk pelanggan, bukan termasuk pemasok. Oke, kemudian lawannya adalah beban sewa teman-teman ya. Oke, beban sewa. Oke, nilainya adalah 1.750.000. Oke. Nah, kita tinggal klik buat, maka akan muncul seperti ini. Secara otomatis transaksi ini akan mempengaruhi kas dan beban sewa teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan pembayaran, maka kas posisinya berkurang, sedangkan beban posisinya bertambah teman-teman ya. Kita cek di menu ringkasan. Oke, beban posisinya di sini bertambah ya di laporan laba rugi. Kemudian di sisi kas di tangan berkurang teman-teman ya, karena dilakukan proses pembayaran kepada si pemilik gedung teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Oke, transaksi berikutnya tanggal 9 dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Akari. Oke, berarti ini adalah pemasok teman-teman ya. Toko Akari ini adalah pemasok karena kita sistemnya beli ke toko Akari. Maka caranya adalah pertama kita akan buat menu pemasok ya, pemasok perlengkapan. Ada menu pemasok, teman-teman tinggal klik buat pemasok baru. Oke, namanya sebentar saya cek namanya teman-teman ya. Oke, namanya adalah Toko Akari teman-teman ya. Tinggal klik di sini Toko Akari sesuai dengan deskripsinya. Jadi ini fungsinya untuk men-tracking kita beli barang ke siapa aja atau beli perlengkapan ke siapa saja. Kode 01 ini boleh dikosongkan. Nah, jika teman-teman punya alamatnya boleh ditulis di sini alamat emailnya. Kebetulan saya tidak punya alamat, jadi saya sekarang Jalan Mataram ya teman-teman ya. Oke, Mataram Lombok. Oke, kemudian klik buat teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menginput transaksi yang kita lakukan untuk pembelian peralatan teman-teman ya. Sebentar, pembelian peralatan. Oke, pembelian perlengkapan, mohon maaf, pembelian perlengkapan kepada toko Akari. Oke. Nah, kemudian klik menu pembayaran ya.
Nah, hal pertama yang teman-teman lihat adalah apakah ini dilakukan secara tunai atau secara kredit. Oke. Oke, secara tunai berarti ini akan masuk ke dalam menu pembayaran, teman-teman ya. Oke, ketika menginput pembelian perlengkapan secara tunai, maka teman-teman akan menginput pengeluaran kas atas pembayaran pembelian perlengkapan. Oke, klik buat pembayaran baru. Nah, kita lihat tanggal tadi tanggal 9, teman-teman ya. Maka klik tanggal 9 Januari. Oke, tanggal 9 Januari. Kemudian jangan lupa centang referensi. Oke, pembayaran melalui kas. Oke, kepada pemasok. Pelanggan ya. Oke, sebentar, cek. Oke, pemasok toko Akari. Tulis ini keterangannya pembelian perlengkapan. Oke, maka di sini tinggal ditulis menu perlengkapan, teman-teman ya. Oke, nilainya kita cek dulu. 1.150.000, teman-teman ya. Tinggal diklik di menu harga satuan 1.150.000. 1, 2, 3. Oke, maka klik buat. Nah, oke, jadi tampilannya teman-teman ya otomatis ketika dilakukan pembayaran, kas berkurang, kemudian perlengkapan bertambah di posisi debit. Kita cek ringkasan apakah betul? Oke, betul teman-teman ya. Perlengkapan kantor berada di posisi debit, kemudian nilai kas kita berkurang senilai 1.150.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Oke, transaksi berikutnya adalah dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Yupo di Madiun seharga 1.900.000. Oke, berarti ini juga termasuk ke dalam menu pemasok teman-teman ya, si toko Yupo ya. Oke, berarti sekarang kita akan buat menu pemasok dulu untuk melengkapi pemasok kita karena kita beli perlengkapan di toko Yupo. Oke, di sini klik buat pemasok baru. Toko Yupo, teman-teman ya. Ini 02 karena ini adalah pemasok kita yang kedua. Di sini boleh ditulis karena saya tidak tahu alamatnya, berarti Jalan Lombok, Mataram. Oke, nanti teman-teman sesuaikan dengan di mana teman-teman beli atau di mana pemasok dari alamat pemasok teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, nah karena ini dilakukan pembelian secara tidak tunai, maka kita akan menggunakan menu entry journal untuk menginput transaksi ini ya, karena ini berkaitan dengan hutang teman-teman ya. Oke, kita cek tanggal berapa transaksinya. Tanggal 11 teman-teman. Oke, tanggal 11 Januari 2022. Oke, tanggal 11. Oh, maaf ya. Sebentar, saya lanjut. Oke. 11 Januari 2022. Centang. Oke. Pembelian peralatan dari UFO. Oke. Di sini menunya peralatan, teman-teman, bertambah posisi debit. Oke, sesuai dengan nilainya. Kita cek nilainya berapa. Oke, nilainya adalah 1.900.000, teman-teman ya. Berarti di sini kita klik 1.900.000 sesuai dengan posisi debitnya. Oke. Kemudian ada menu hutang, teman-teman ya. Oke, hutang. Nilainya 1.900.000. Oke, kalau sudah balance, teman-teman tinggal klik buat. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ini akan menunjukkan bahwa ada hutang kita di toko UFO. Nah, oke, kita cek ringkasan teman-teman. Oke, sudah masuk. Ini peralatannya, kemudian ada hutang teman-teman. Hutang nilainya 1.900.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 13 telah diselesaikan pekerjaan atas jasanya dengan biaya penyelesaian sebesar 2.750.000. Jumlah tersebut masih belum diterima secara tunai. Berarti ini posisinya adalah kita belum menggunakan menu penerimaan, tetapi kita menggunakan menu entry journal karena sifatnya adalah transaksi ini akan menghasilkan piutang teman-teman ya, bukan kas. Berarti transaksinya adalah kita masukkan ke dalam entry journal. Oke, entry journal.
Oke, kita cek tanggalnya dulu teman-teman ya. Jangan sampai tanggalnya salah lagi. Oke, tanggal 13, 2.750.000 ya. Oke, berarti menu entry jurnal. Buat jurnal baru. Oke, tanggal 13 teman-teman ya. Tanggal 13 Januari. Oke, jangan lupa centang. Penyelesaian pekerjaan ya. Oke. Kemudian lawannya adalah pertama ada piutang. Oke. Nilainya adalah 2.750.000. Oke, kemudian yang kedua ada pendapatan ya. Pendapatan servis. Oke, 2.750.000. Oke, berarti sudah benar, tinggal klik buat. Kita cek di sini sudah masuk 1.750.000 ya untuk nilai 2.750.000 untuk pendapatannya. Kemudian tadi ini berkaitan dengan biaya sewa, maka di sini sudah kelihatan laba bersihnya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cek ketika teman-teman sudah input di aplikasi manager.io. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar beban lain-lain usahanya sebesar 750. Oke, karena ini berkaitan dengan pengeluaran, maka kita akan menggunakan menu pembayaran untuk menginput dibayar beban lain-lain untuk usaha ya. Oke, kita masuk ke menu aplikasi manager.io. Setelah itu kita masuk ke menu pembayaran. Nah, klik buat pembayaran baru sesuai tanggal teman-teman ya. Oke, tanggal 15. Oke, tanggal 15 kita langsung tanggal 15 Januari. Oke. Oke, dibayar dalam bentuk kas untuk pembayaran beban lain-lain. Oke, misalkan oleh siapa ya? Misalkan oleh pemasok ya. Oke. Pembayaran beban lain. Oke, berarti di sini menunya ada lain-lain teman-teman ya. Oke, beban lain-lain nilainya adalah 750. Tuh. 23. Oke. Kita klik buat. Nah, kita cek ringkasan lagi, maka di sini sudah terisi untuk menu beban lain-lain. Nah, berarti ada kas yang berkurang senilai 750 teman-teman ya. Oke, kita cek kas di tangannya. Oke. Kita tracking dulu. Betul enggak? Oke, sini sudah ada 750 untuk pembayaran beban lain-lain. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Biar kita bisa selesai lebih cepat. Oke. Tanggal 18, Nyonya Nisrina mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 650. Oke, ini berkaitan dengan menu pembayaran karena ini berkaitan dengan pengeluaran kas, teman-teman ya. Oke, maka caranya sama seperti tadi, kita input di menu pembayaran. Oke. Mohon maaf, saya cek tanggalnya dulu, teman-teman ya. Oke, tanggal 18, teman-teman dicek tanggal 18 menu pembayaran. Oke, tanggal 18 Januari. Sebentar. Oke, jangan lupa dicentang kas, kemudian Nyonya Nisrina. Oke. Kemudian pengambilan pribadi ya. Pengambilan pribadi keterangannya atau private juga boleh teman-teman, tergantung teman-teman enaknya bagaimana. Oke, private. Oke, nilainya adalah 650 teman-teman ya. Oke, setelah itu klik buat. Kita cek ringkasan lagi apakah sudah benar. Oke, betul ya teman-teman ya. Ada prep nilainya adalah 650 ya. Karena prep sifatnya adalah mengurangi nilai ekuitas, maka posisinya di posisi ekuitas teman-teman ya. Oke, sudah masuk. Kita ke soal berikutnya. Oke, tanggal 21 dibayar gaji karyawan sebesar 1.300.000. Oke, ini juga menu pembayaran teman-teman ya, tanggal 21. Klik menu pembayaran. Kemudian ini tanggal 21 pembayaran gaji karyawan. Oke. Tanggal 21 kita centang. Oke, dari kas. Kemudian ke tulis ini karyawan teman-teman ya. Karyawan. Oke, setelah itu keterangan pembayaran gaji
Sini beban gaji teman-teman ya. Oke, nilainya 1.300.000. Oke, 1.300.000. Sip. Tinggal klik buat. Oke, kemudian akan muncul transaksi yang seperti ini lagi. Oke, ini menunjukkan bahwa ada kas kita berkurang, ada beban gaji kita bertambah. Beban gaji posisinya di debit, kas posisinya di kredit, sesuai dengan transaksinya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya, yang tadi transaksi yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya diterima pendapatan usaha sebesar 800.000. Oke, ini berkaitan dengan menu penerimaan teman-teman ya, tanggal 24 kita menerima pendapatan usaha sebesar 800.000. Berarti sekarang kita akan menggunakan menu penerimaan, kemudian buat tanda terima baru. Oke. Sebentar saya cek tanggalnya. Oke, tanggal 24 teman-teman ya. Maka di sini teman-teman klik tanggal 24 sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, sebentar, tanggal 24. Oke, jangan lupa dicentang pelanggan. Oke. Boleh sini tulis pelanggan aja ya. Oke, kas diterima posisinya di debit. Pendapatan. Oke, kemudian di sini ada pendapatan. Oke. Kita cek nilainya dulu. Oke, nilainya adalah 800.000 teman-teman ya. Oke, 800.000 sesuai dengan nilai yang kita terima. Kemudian klik buat teman-teman. Oke, sudah betul 800.000. Kita cek menu ringkasan lagi. Oke, sini akan ada penambahan nilai pendapatan teman-teman ya. Teman-teman bisa cek nanti. Oke, ini penambahan 2.750.000, ada pendapatan lagi senilai 800.000. Jadi, kelihatan trackingnya teman-teman ya. Dari mana diterima? Dari bagian ini ya, penyelesaian pekerjaan. Kemudian ini pertama tadi dari menu view tang. Nah, ini dari menu pendapatan. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Transaksi tanggal 28 dibayar angsuran hutang 900.000 kepada toko Yupo di Madiun. Oke, berarti ini ada menu pembayaran lagi teman-teman ya. Oke, tanggal 25. Oke, menu pembayaran. Oke, tinggal klik pembuat pembayaran baru. Oke. Tanggal 28, sebentar, tanggal 25 teman-teman ya. Sebentar saya cek 900.000. Oke, teman-teman tinggal cek tanggalnya, jangan sampai salah, tanggal 25. Oke, jangan lupa centang, kemudian pilih cash. Setelah itu di sini pilih pemasok ya, karena kita mau bayar hutang teman-teman ya, ke toko UFO. Pembayaran hutang ya. Oke, sebentar, hutang. Kemudian di sini teman-teman, karena kita posisinya adalah pembayaran, berarti kas berkurang, hutang berkurang teman-teman ya, hutang berkurang. Oke, nilainya adalah 900.000. Oke, tinggal klik buat. Sip, maka klik ringkasan akan kelihatan bahwa hutang kita berkurang, nilainya adalah tinggal 1 juta teman-teman ya. Oke. Kembali lagi kita ke menu ringkasan. Kita cek lagi soal berikutnya. Oke, tanggal 28 diterima pendapatan dari usaha sebesar 500.000. Berarti ini menu penerimaan lagi teman-teman ya, tanggal 28. Oke. Menu penerimaan. Kemudian klik pendapatan tanggal 28 ya. Nilainya 500.000 teman-teman ya. Oke, tanggal 28 nilainya 500.000. Jangan lupa centang. Oke, diterima oleh siapa? Oh, mohon maaf, penerimaan ya. Bukan pembayaran, penerimaan ya. Oke, pelanggan. Oke, dana masuk ke kas. Tulis keterangan pendapatan. Kemudian setelah itu pendapatan ya, nilainya adalah 500.000. Oke,
Oke, tinggal klik buat. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya. Oke, setelah itu lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 29 dibayar biaya-biaya sewa biaya sebesar 1.300.000 yang berupa biaya listrik, biaya telepon, dan biaya iklan. Senilainya adalah 1.300.000 semuanya teman-teman ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya sama. Pertama, kita klik menu pembayaran. Oke, menu pembayaran. Oke, sesuai tanggalnya ya. Sebentar kita cek tanggalnya. Oke, tanggalnya adalah tanggal 29 teman-teman ya. Oke, tanggal 29. Pembayaran tanggal 29 untuk beberapa biaya ya. Sebentar kita cek dulu tanggalnya, tanggal 29 Januari. Jangan lupa dicentang, dibayar dari mana, apakah kas atau bank, nanti tergantung dari teman-teman bagaimana proses usahanya. Oke, diterima oleh pemasok. Saya tulis pembayaran listrik, telepon, dan ntar kita cek dulu ya. Oke, pembayaran telepon dan iklan teman-teman ya. 500, 400, 400. Oke. Dan iklan. Oke. Jadi ada beberapa pembayaran teman-teman, ada listrik. Oke, apabila di sini masih kurang tinggal tambah aja di sini. Oke, tambah baris lagi. Biaya iklan, telepon. Dan terakhir adalah biaya iklan ya. Listrik, telepon, iklan. Oke, saya lupa nilainya berapa tadi. Sebentar kita cek. Listrik 500, telepon 400, iklan 400. Oke. Oke, listrik 500. Telepon 400 ya, sesuai sama soal. Dan iklan 400. Oke, nilai 1.300.000 teman-teman ya, sudah benar. Kita klik buat, akan muncul menu seperti ini. Ini artinya beban bertambah, kas berkurang teman-teman ya. Oke, sudah betul. Kita lanjut ke dua transaksi lagi sebelum kita selesai. Diterima angsuran pembayaran langganan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tanggal 13 Januari lalu sebesar 2 juta teman-teman ya. Oke, ini atas jasa yang setelah diselesaikan sama pelanggan yang nilainya 2.750.000. Maka ini akan kita import dengan menggunakan menu penerimaan. Oke, menu penerimaan. Oke. Klik menu penerimaan. Kemudian ini klik buat tanda terima baru. Tanggal 29 ada diterima pembayaran atas jasa yang sudah kita selesaikan per tanggal sebelumnya ya. Ke tanggal 29. Oke, klik. Oke, pelanggan boleh. Kemudian dana masuk ke kas. Nah, di sini adalah pembayaran piutang teman-teman ya. Piutang pelanggan. Oke, maka di sini menunya apa? Menunya adalah piutang teman-teman ya. Nilainya adalah 200.000. Oke, maka sudah kita klik buat. Oke, sudah selesai. Oh, mohon maaf, salah ini ya. Sebentar, dicek dulu penerimaannya. Oke, nilainya adalah 200.000 teman-temannya, bukan 2 juta seharusnya ya. Kurang 01, oke, tambah nolnya. Perbaharui ya. Itu untuk mengedit teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Jadi transaksi yang terakhir ini dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 600.000. Berarti kita import di menu entry jurnal teman-teman ya. Oke. Di menu entry jurnal. Kemudian di sini tanggal 31 ya. Kita tinggal cek tanggal 31. Oh, mohon maaf. Tanggal 31. Oke. Jangan lupa dicentang. Pembelian perlengkapan
secara kredit. Oke. Ada menu perlengkapan kantor. Oke, kita cek nilainya berapa, teman-teman. Oke, nilainya 600.000, tinggal teman-teman ketik di sini. Oke. Kemudian lawannya adalah hutang, teman-teman ya. Nilainya 600.000. Oke. Sip, sudah selesai apa yang sudah kita kerjakan. Kita cek menu ringkasan apakah betul. Oke. Ini teman-teman ya, hasil dari apa yang sudah kita kerjakan dengan cara menginput nilai dalam menu-menu baru yang sudah kita buat dalam aplikasi manager.io. Untuk selebihnya, cara buat laporan keuangan sama seperti yang kemarin, bahwa nanti kita akan menginput dulu di menu laporan, ya. Nanti ada di sini menunya, teman-teman tinggal klik sesuai laporan yang dibutuhkan. Ada laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan arus kas, ada irisan perubahan modal. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nanti kurang lebihnya mohon maaf mungkin ada salah cara input ya. Selebihnya caranya sama teman-teman ya. Saya biasanya keliru di angkanya karena tidak ada titik komanya teman-teman ya. Biasanya di ketelitian dibutuhkan untuk menginput angka-angka yang sensitif di dalam aplikasi manager.io. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar nanti bagaimana cara menginput transaksi pada perusahaan dagang. Jadi di pertemuan berikutnya kita belajar perusahaan dagang, dan ini akan lebih gampang daripada perusahaan jasa ya. Karena nanti ini akan mempermudah teman-teman untuk belajar bagaimana cara sebuah perusahaan dagang menginput transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.